Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah APIC atau APIC, yang merupakan kepanjangan dari Pacific Strategic Financial Tbk. Perlu kami sampaikan, insight ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham APIC ini. Kami hanya bermaksud untuk memberikan tambahan khasanah pengetahuan mengenai emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, karena begitu banyak emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan kita mulai saja. Pacific Strategic Financial Tbk, dahulu bernama Pan Pacific International Tbk, didirikan di Jakarta dengan nama PT Citra Mas Sekurindo pada tanggal 22 Februari 1989. Kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 2000, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Arta Pacific Securities. Kantor pusat APIC berlokasi di Office 8 Building, lantai 5, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup kegiatan APIC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang investasi. Kegiatan utama APIC adalah fokus pada investasi portfolio efek. Anak usaha APIC menjalankan kegiatan usaha perusahaan efek seperti PT Pacific Capital Investment dan PT Pacific Capital atau kode sekuritasnya AP, dan jasa pengelolaan keuangan dan lembaga pembiayaan atau PT Pacific Multifinance. Dan kalau kita lihat di pasar modal Indonesia sendiri, saat ini harga saham dari APIC adalah 890. Dan untuk harga saham 890, market capital atau nilai pasar dari APIC cukup besar, yakni 10,47 triliun. Dan APIC memang dari pertama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu 18 Desember 2002, sudah cukup lama berada di pasar modal Indonesia. Dan selama 5 tahun terakhir APIC tidak pernah membagikan dividen. Ya, jadi kalau kita lihat pemegang sahamnya, komposisinya adalah 41,89% adalah PT Pan Pacific Investama sebagai pengendali. Kemudian 12,39% adalah PT Pacific Indo Corpora. Dan yang terakhir adalah masyarakat 45,72%. Dan komisaris utama dari APIC adalah John Adijaya, dengan direktur utamanya adalah Bapak Wiyana. Dan yang menarik dari APIC ini adalah dikala banyak perusahaan mengalami kerugian, mengalami penurunan laba di saat COVID-19, APIC justru nampak mengalami pertumbuhan EPS. Dari tahun 2018 yang EPS-nya hanya 6, 2019 menjadi 8, dan tahun 2020 di saat ada COVID-19 justru diperkirakan EPS APIC akan mencatatkan EPS 16. Dan APIC sendiri mempunyai sales sebesar 1,28 triliun, aset sebesar 4,55 triliun, liability sebesar 2,61 triliun, dan equity sebesar 1,86 triliun, dengan net profit sebesar 93,6 miliar. Memang book value per share dari APIC hanya 158. Ini membuat secara valuasi APIC terlihat sudah sangat mahal, di mana price earning ratio dari APIC adalah 55,9 kali, dan price to book value ratio dari APIC adalah 5,63 kali. Sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa lagi berkata bahwa APIC ini perusahaan yang murah secara valuasi. Namun secara profitability APIC cukup baik. Net profit marginnya 7,31% dan return on equity-nya bisa menembus double digit 10,06%.
dan return on asetnya adalah 4,12%. Jadi kalau secara profitability kami bisa mengatakan Apik ini adalah sebuah perusahaan yang lumayan baik. Dan kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya, harga saham Apik secara bulanan bergerak dari 825 sampai dengan 950. Ini membuat harga Apik saat ini 890 berada di tengah-tengah atau di mid channel dari pergerakan harga saham bulanannya. Sedangkan harga saham tertinggi Apik selama 5 tahun terakhir adalah 1040. Dan itu tercetak di range 6 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat, investor asing selama 1 bulan terakhir mencatatkan net foreign buy sebesar 18,42 miliar. Dan secara year to date, investor asing mencatatkan net foreign buy sebesar 108,24 miliar di saham Apik ini. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa saham Apik secara harga sudah tidak murah, secara valuasi tidak murah, profitability-nya cukup bagus, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih atau net foreign buy baik dalam 1 bulan terakhir maupun secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang. Dan labanya terus meningkat dari 2018 sampai 2020 walaupun sedang ada COVID-19. Tapi saham ini selain harganya sudah tinggi dan valuasinya sudah cukup tinggi, juga tidak membagikan dividen. Demikianlah paparan kami tentang Apik, semoga bermanfaat. Kami serahkan kembali kepada Anda apakah Apik akan masuk dalam watchlist Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan juga berbagai konten-konten yang menarik dan bermanfaat lainnya dari carakaya.id.